Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa, mahasiswa AKM RTV Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2BA03 dengan NPM 221351. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya. Nah, ngomongin soal kebudayaan itu sendiri, kalian udah pasti tahu dong kalau Indonesia ini memiliki banyak sekali kebudayaannya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, itu mereka punya kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya. Komunikasi yang terjalin antara individu yang satu dengan yang lainnya yang memiliki latar belakang yang berbeda itu disebut komunikasi antar budaya. Dan pada hakikatnya dapat membuat kebersamaan, kesamaan, dan keselarasan. Nah, sebagai contoh adalah ada satu sepasang kekasih yang ingin menikah, tapi mereka ini dari beda daerah nih guys, yang satu dari Jawa, yang satu dari Sunda. Nikahlah mereka gitu kan. Nah, pernikahan mereka itu pasti harus menganut kebudayaannya masing-masing gitu. Mereka nggak mungkin hanya mengambil satu daerahnya Jawa doang atau Sunda doang, tidak bisa. Mereka tuh harus adil, harus tetap menggunakan adat Jawa dan juga Sunda, biar tidak ada satu pihak yang merasa kok kayaknya daerah gue kok nggak dipakai ya gitu. Contoh yang lainnya lagi masih dari Jawa Sunda, tapi ini dari bahasanya. Nah, kalian tahu kan kalau misalnya bahasa Jawa sama Sunda itu masih ada beberapa kata yang pengucapannya sama, katanya sama, tulisannya sama, tapi maknanya tuh beda. Jadi kadang tuh masih suka ada miskom nih antara bahasa yang satu, yang Jawa artinya apa, yang Sunda artinya lain lagi gitu. Contohnya itu ada pada kata urang. Dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang, sedangkan dalam bahasa Sunda, urang itu artinya saya. Nah guys, kalian tuh ada gak sih satu temen nih misalnya yang berbeda daerah dari kalian, Jawa lah ya misalnya, karena orang Jawa tuh rata-rata ngomongnya masih banyak yang medok, terus kebudayaan-kebudayaan yang mereka pelajarin dari kecil tuh masih melekat banget gitu di diri mereka. Jadi pas kalian ngobrol nih sama si dia, kalian tuh bingung gitu, dia tuh ngomong apa gitu, kok bahasa beda gitu. Bahkan jangankan dari segi bahasa gitu, dari segi makanan pun orang Jawa tuh beda ya guys ya. Makanan mereka itu rata-rata manis gitu, walaupun sambal tuh tapi tetap manis gitu. Sedangkan misalnya kalian nih orang Padang yang rata-rata makanannya itu pedes, pasti kan gak cocok ya selera kalian sama selera teman kalian itu. Nah, yang kayak begitu biasanya disebut dengan gegar budaya atau bahasa kerennya culture shock. Culture shock itu sendiri artinya adalah guncangan kebudayaan dari kota asal ke kota yang baru didatangi. Biasanya nih kan kalian kalau misalnya datang nih ke daerah baru gitu ya kan, kayak oh kok dia begini ya, kok dia ibadahnya seperti ini ya, kok dia tata keramanya seperti ini gitu. Jadi beda gitu. Kalian tuh harus bisa menyesuaikan kebudayaan itu dimanapun kalian berada. Apalagi kalau misalnya kalian baru pertama kali datang nih ke tempat itu gitu. Jadi tuh kalian harus bisa menghargai apa saja yang sudah menjadi kebudayaan di daerah tersebut. Kalian tidak bisa sembarangan menggunakan kebudayaan yang kalian punya terus kalian pakai nih di tempat lain. Oh, tidak bisa. Itu tidak boleh ya guys ya, karena kesannya kayak nggak menghargai gitu. Kesannya kok kayak kamu lebih mentingin daerah kamu padahal kamu lagi di tempat orang lain gitu. Dan basically yang paling penting ketika kalian datang ke tempat baru itu adalah research guys. Di research, dicari, internet itu udah luas, udah banyak banget, sosial media juga udah banyak. Kalian cari, misalnya kalian mau ke kota A ini tuh apa sih kebiasaannya, apa sih makanannya, apa sih yang boleh dan tidak boleh, biar kalian itu tidak
jadi salah paham dengan penduduk lokal gitu, tidak ada perselisihan gitu, dan penduduk lokal pun bakal menyambut kalian dengan baik gitu, dan juga bahasanya ya guys dijaga gitu. Walaupun misalnya kalian ngomongnya agak keras nih gitu, padahal kalian tuh sebenarnya nggak ngebentak gitu, tapi mungkin di daerah lain itu jadi beda persepsi ya guys ya, jadi takut salah paham. Mending tutur katanya dijaga, sikapnya dijaga. Aku mau kasih contoh lagi dari yang beda negara, yaitu dari Korea. Kalian ya tau lah ya guys ya, perbedaan negara Indonesia sama Korea, kebudayaannya tuh beda banget gitu. Contoh yang paling gampang itu kan kalau di Indonesia nih, kita misalnya mau dekat ataupun misalnya kayak sekedar nanya, itu manggil kayak mas, kakak, abang, atau apapun itu ya, itu masih boleh-boleh aja gitu. Walaupun misalnya kita kayak cuman baru sekali dua kali ketemu gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Korea itu nggak boleh guys, itu nggak sopan, karena mereka tuh punya tata bicaranya dari formal maupun non formal, dan yang formal non formalnya itu masih ada kepisahnya lagi nih guys nih ya. Kalau dijelasin tuh panjang banget. Pokoknya kalau di Korea, kalau misalnya kalian belum deket banget, belum kayak bestie lah ya gitu ibaratnya, kalian tuh nggak bisa sembarangan manggil orang kayak kakak atau abang gitu, pasti harus manggil nama. Dan juga kalau di Korea itu orang-orangnya tuh pada individualis aja gitu loh guys. Kalau misalnya jalan masing-masing gitu, nggak pada tegur sapa gitu, pada jalan-jalan aja. Kalau di Indonesia kan misalnya kita mau kenal ataupun enggak, kalau misalnya kita kontak mata gitu dengan orang lain, pasti kayak negur gitu, kayak bu, pak gitu. Kalau di Korea itu jatuhnya awkward, dan apa sih kalian tuh kenapa gitu, jadi aneh menurut mereka. Jadi banyak banget perbedaan kebudayaan di setiap tempat ya guys ya. Nah guys, itu dia tadi beberapa contoh komunikasi antar budaya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yaitu di Korea. Oke guys, segitu dulu video pembahasan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!